Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto ya. Bagaimana selanjutnya untuk market sendiri, di mana market bisa kita lihat masih bertahan di area 21.500. Jadi nanti kita akan membahas skenario-skenario yang saya sempat share juga di Telegram, maupun nanti beberapa skenario juga akan kita bahas secara teknikalnya. Kita juga akan update beberapa berita terbaru di market kripto selama beberapa hari ini, dan kita akan lihat outlook market kripto dalam beberapa hari ke depan bagaimana. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan mungkin kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Untuk hari ini market baru bisa dibilang mengalami sedikit pump gitu ya. Kita lihat Bitcoin ke level 21.500, ini sudah ke area 215 ya. Biasanya Bitcoin berada di kisaran 21.400-an. Ethereum di 1.600. Jadi bisa dibilang rally kali ini sebenarnya bisa dibilang cukup strong untuk Bitcoin. Selama beberapa hari terakhir yang kita bahas, momentum yang ada untuk Bitcoin masih cukup strong, dan kita bisa lihat dalam beberapa hari ini pun saya rasa masih cukup strong juga untuk penguatan dari Bitcoin sendiri gitu ya. Dan hari ini kita bisa lihat beberapa altcoins yang sudah lama nggak bergerak akhirnya bergerak juga gitu ya. Pump besar seperti Engine ya, udah cukup hilang dari radar Engine Coin, tapi sekarang dalam satu hari ini dia naik 10%. Shiba Inu 16%, ada HBAR juga, dan beberapa kripto lainnya, altcoin nggak terlalu banyak pergerakan kalau kita dari altcoin yang lain gitu ya. Tapi saya rasa kalau misalnya Bitcoin mengalami breakout, ini akan menjadi momentum. Ini hanya menunggu siklusnya saja. Nanti Bitcoin yang lebih ke arah sideways dan altcoin akan pumping seperti itu. Untuk yang mengalami penurunan ada Zilliqa, HOT, The Graph, Optimism, Decentraland, Mana, Aptos, dan lain-lainnya ya. Seperti ini. Dalam keadaan market saat ini kita di posisi neutral selama hampir sama dalam beberapa hari terakhir juga. Jadi ini sesuatu yang sedikit berbeda di neutral, dan mungkin kita bisa tes ke arah grid kalau saya rasa gitu ya dalam rally kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman cek Fear and Greed Index sudah di dalam posisi grid, nah itu rawan gitu. Mungkin kalau teman-teman yang trade atau mungkin ini bisa di take profit dulu sebagian gitu ya. Bukan financial advice juga. Dan sekarang kita akan langsung masuk aja untuk update market kriptonya. Nggak terlalu banyak berita besarnya gitu ya. Kalau misalnya berita besar di sini, crypto exchange Coinbase ya teman-teman, Coinbase halt operation in Japan. Jadi dia bisa dibilang di stop sementara, di suspend sementara operasinya di Jepang. Tapi alasannya cukup menarik. Kenapa? Karena alasannya adalah volatile, due to volatile market condition. Karena marketnya volatile gitu, volatilitasnya tinggi. Dan pertanyaannya, memang market crypto itu volatilitasnya tinggi. Sebenarnya ini kan nggak bisa dijadikan sebuah alasan juga gitu ya. Tapi ini sebenarnya berita yang cukup negatif, tapi sepertinya market nggak terlalu mementingkan hal tersebut gitu ya. Jadi masih tetap mengalami kenaikan. Saya rasa di sini Bitcoin di area 21.400, sempat ke area 21.600 malah ya. Nah, kita bahas apa yang menyebabkan market crypto naik juga nih. Ini mungkin ada sentimen juga yang sempat kita share di Telegram juga, channel Telegram ya. Saya kadang aktif juga. Ini kita baru aktif kemarin tadi sore kalau lebih tepatnya ya. Ini kita mengenai PPI atau Producer Price Index yang kita sempat bahas, skenario di market yang diadakan pengumumannya itu jam 8:30 waktu Indonesia Barat. Kita sempat share juga, dan volatile market pun sempat pumping di area kisaran jam segitu gitu ya pada saat datanya rilis ya. Teman-teman bisa lihat untuk PPI sendiri di sini. Mana ini PPI ya? Producer Price Index. Producer Price Index ini apa? Producer Price Index ini adalah sebuah indikator yang untuk mengukur perubahan harga goods dari manufacturers atau dari orang-orang yang buat produksinya. Jadi perbedaan dengan Consumer Price Index atau CPI yang biasanya orang-orang lebih lihat gitu ya. CPI ini lebih karena ya consumer, kita sebagai konsumen. Produser ya sebagai untuk orang-orang produser. Nggak semua orang menjadi produser gitu, tapi hampir semua orang menjadi konsumen. Makanya kalau teman-teman lihat secara skalanya, CPI itu mungkin lebih global. Jadi secara dampak, impact di dalam market pun lebih signifikan. Tapi PPI pun sebenarnya salah satu indikator penting juga. Nah, datanya bagaimana? Secara forecast, datanya ini adalah minus 0,1%. Minus ini udah sangat bagus gitu. Kenapa? Karena artinya dia menurun secara month on month-nya. Dan ternyata actualnya adalah minus 0,5%. Jadi ini sebenarnya bukan cukup bullish, tapi secara data ya positif sekali hal seperti ini. Dolar semakin melemah, dan harusnya aset-aset berisiko pun lebih signifikan. Mungkin ada rally gitu ya, seperti kita lihat hari ini juga. Jadi ini kira-kira logika di balik PPI sendiri ya.
dari data producer price indexnya. Nah, altcoin bagaimana? Kita lihat Shiba, ini sempat kita share juga Januari 16 ya. Shiba mungkin terkena pump karena memang ada Shibarium gitu ya. Shibarium, Shiba Inu Layer 2 gitu ya. Lalu ada Shiba Metaverse dan lain-lainnya. Nanti mungkin saya akan buatkan video khusus untuk Shiba juga. Tapi ini menjadi significant project juga karena SHIB yang awal hanya menjadi token anjing, token meme coin, tapi kita bisa lihat dia sekarang sudah ke develop dan lebih mengutamakan mungkin fundamentalnya gitu. Jadi sekarang kita nggak bisa bilang SHIB itu meme coin. Yes, memang kategori masih meme coin, tapi dia ada fundamentalnya seperti itu. Nanti kita mungkin breakdown di lain video ya gitu ya. Di video kali ini kita akan lebih lihat mengenai outlook market itu bagaimana. Next, plan B di sini blue switch to green. Jadi dari warna biru sekarang ke warna hijau gitu ya. Artinya apa di sini ya? Warna biru ini artinya 50% Bitcoin in profit. Jadi orang-orang yang mempunyai Bitcoin, supply Bitcoin saat ini 50%-nya doang yang untung, 50% yang lagi rugi. Tapi untuk saat ini 70% of all Bitcoin is in profit. Ya, jadi mayoritasnya di green sini. Ya, nanti kita lihat kalau udah kuning, udah merah ini rawan. Artinya ini udah menyentuh angka-angka all time high kalau seperti ini. Ya, kenapa? Karena hampir 100% Bitcoin in profit atau lagi untung semua seperti itu. Berarti all time high kan? Jadi ini yang kita bisa lihat. Dan mungkin kita akan langsung masuk aja ke dalam analisa teknikal untuk Bitcoin dan secara globalnya gitu ya. Nanti kita dolar, dominance dan lain-lainnya. Untuk Bitcoin saat ini sebenarnya masih bisa saya bilang cukup choppy. Artinya ya ini kalau teman-teman secara trading gitu ya, mau long atau mau short biasanya kena dua-duanya gitu ya. Sangat susah untuk di trading di range seperti ini gitu. Ya karena pergerakan nggak terlalu besar. Kalau teman-teman lihat pergerakan kemarin pump seperti ini kan kalau teman-teman yang long udah clear, direction ini up gitu ya. Kalau di sini ini directionnya kurang secara arah. Nah, kita akan bahas kemarin sebenarnya kita sempat membahas skenario Bitcoin untuk bisa dibilang pullback ya. Pullback mungkin ke area level 20.400-an di box ini atau ada box 2 lagi. Mungkin ini di grafik yang berbeda nanti saya akan show. Dan memang sempat pullback ke area 20.400 ya. Namun saya expect mungkin di sini bisa pullback lagi ke sini karena nggak terlalu besar sebenarnya untuk pullback Bitcoin untuk ke area level 20.400 ini dan lebih sehat sebenarnya ya. Turun sekitar 2,4%. Namun bisa kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini Bitcoin ada di channel ini. Gitu ini kita bisa membuat satu channel sebenarnya untuk Bitcoin. Jadi seperti di skenario ini bisa dibilang rising wedge pattern ataupun di sebuah channel parallel channel gitu ya di area ini aja. Dan ini cukup susah untuk di tradingkan juga gitu ya karena secara range pun cukup kecil. Nah, mungkin ini perspektif yang lebih bagus. Nah, ini seperti ini yang saya baru share juga. Ini di time frame 1 jam jadi lebih kecil secara time frame ya. Kita bisa lihat di sini. Secara pressure ini Bitcoin mungkin di area level 21.400. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat ini ada wick candle atau bisa dibilang jarum-jarum ini ya, shadow candle di sini 1, 2, 3, 4. Bahkan ini mungkin kita bisa ambil ini candle kelima gitu ya. Seperti wick candle ini. Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa oke, ini belum saatnya untuk breakout. Ini belum saatnya untuk breakout gitu ya. Namun di bawah sini kita bisa lihat di sini ada demand dan demand ini di push makin lama makin naik. Ini seperti pattern sebenarnya ascending triangle, bisa teman-teman katakan seperti itu. Mungkin dia probably bisa breakout dan mengalami kenaikan lagi, atau kalau kita lihat dari time frame 4 jam ya yang tadi kita lihat dari sini, bisa dibilang seperti rising wedge juga. Seperti ini. Kalau rising wedge ini lebih condong sebenarnya dia untuk mengalami breakdown gitu ya. Mengalami breakdown. Sedangkan kalau ascending triangle secara probability biasanya itu mengalami upside atau breakoutnya ke atas seperti itu. Jadi ini tergantung teman-teman lihatnya seperti apa gitu ya. Tapi saya rasa selama Bitcoin di range ini ya, makin lama di range ini makin bertahan, justru makin besar kemungkinannya untuk dia mengalami breakout. Kenapa? Karena artinya masih banyak orang-orang yang istilahnya masih mau short di sini, dan secara kita lihat market maker ini suka untuk memanipulasi market. Jadi bisa dibilang dia mungkin fake breakout dulu baru mengalami breakdown sendiri, baru berikutnya breakdown seperti itu. Ya namun ini saya akan lihat lagi. Tadi dikira ini breakout juga karena secara volume cukup bagus.
Bitcoin di area level 21.600, tapi kita bisa lihat saat ini pun dia kembali ke push down ke area 21.300 gitu ya. Jadi masih sama, tapi yang penting aja ini mungkin teman-teman perhatikan trendline-nya saja. Trendline breakdown di sini, oke, ini harus hati-hati gitu ya teman-teman yang pasang posisi long di saat Bitcoin mulai breakdown di sini, ini artinya koreksi. Kalau teman-teman yang belum beli Bitcoin ataupun beli kripto, jangan terlalu gegabah, jangan terlalu FOMO gitu ya. Menunggu ya, tetap update di channel ini, nanti saya akan update juga. Tapi ini saatnya belum saatnya untuk beli juga gitu ya. Karena secara movement pun ini masih cukup strong. Kita lihat ini strong movement. Kita masih menunggu pullback, karena pullback pasti akan terjadi juga nih kalau kita lihat seperti ini. Nah, tapi ini udah ada sedikit pelemahan ya. Ini ada sedikit pelemahan, mereka konsolidasi di daerah ini. Jadi kalau teman-teman lihat dia pump, saya rasa itu pumpnya cuma buat fake out doang. Pump fake out, kena stop loss orang, baru mengalami penurunan lagi. Next scenario, kalau teman-teman perhatikan juga, ini yang sempat kita share juga di Telegram. Nah, ini pattern yang kita bahas juga gitu ya. Apakah pattern ini bisa terjadi atau tidak? Nggak ada yang tahu gitu ya. Namun ini seperti pattern cup and handle gitu ya. Artinya ya pada saat dia naik di sini, pump ke atas ini persis di bawah seperti top dia di bulan November sebelum FTX crash. Jadi kita akan lihat apakah dia bisa berhasil breakout atau tidak. Mungkin dia ini skenario dengan fake out gitu ya. Mungkin dia fake out dulu, baru mengalami penurunan, konsolidasi di sini, baru mengalami kenaikan lagi. Ini biasanya cup and handle, nanti akan retest ke kisaran Fibonacci 0,618. Tapi nanti ini saya akan update lagi kalau memang pattern ini play out gitu ya. Pattern ini akan mungkin bisa dibentuk ketika mungkin Bitcoin breakout dan mungkin mengalami konsolidasi lagi gitu ya, lalu mengalami kenaikan lagi seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari data sendiri ya, dari DXY kita bisa lihat ini membentuk low-nya lagi ya, membentuk lower low-nya lagi. Secara time frame daily, ini DXY ini sudah berada di kisaran kita pada saat bulan Mei. Belum bulan Mei ya, mungkin sekitar bulan Juni ya. Jadi ini udah kembali lagi. Dolar sempat menguat di kuartal 4 2022, tapi saat ini mulai mengalami pelemahan lagi gitu. Jadi ini good news sebenarnya untuk kripto, untuk stok, saham, dan lain-lainnya gitu. Nah, bagaimana dengan Bitcoin dominance? Bitcoin dominance ini untuk rising wedge ya, konsolidasi juga di daerah ini. Mungkin akan kita tunggu Bitcoin mungkin pump sekali lagi gitu ya, baru mengalami penurunan, dan pada saat mengalami penurunan ini mungkin altcoin mulai pada performing, karena cycle-nya Bitcoin baru ke altcoin. Ini seperti kita bahas juga di beberapa video sebelumnya juga ya. Jadi ini hal yang penting harus teman-teman perhatikan. Jadi kira-kira itu dulu mungkin untuk update video market crypto hari ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, update tersebut, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.